Halo, Sobat Cek Faktaid. Selamat datang di kanal resmi kami, tempat kamu bisa mendapatkan informasi terbaru, akurat, dan terpercaya seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola. Di edisi kali ini, kita akan membahas secara mendalam persiapan tim nasional Malaysia menghadapi FIFA Matchday di edisi September tahun 2025. Timnas Malaysia dijadwalkan melakoni dua laga uji coba internasional yang cukup menarik, melawan Singapura dan Palestina. Kedua pertandingan ini bukan hanya sekadar persahabatan, tapi juga bagian dari strategi persiapan tim untuk turnamen besar mendatang, termasuk kualifikasi Piala Asia ke-2027. Yuk, kita kupas tuntas jadwal, strategi, hingga peluang Harimau Malay menghadapi lawan-lawan berkualitas ini. Timnas Malaysia berada dalam fase persiapan penting menjelang rangkaian turnamen dan kualifikasi internasional. Pada FIFA Matchday edisi September tahun 2025, Harimau Malaya akan menghadapi dua pertandingan uji coba internasional yang menarik, melawan Singapura pada 4 September dan Palestina pada 8 September. Pertandingan pertama, melawan Singapura, akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Laga ini dijanjikan berjalan sengit karena kedua negara memiliki sejarah rivalitas sepak bola yang panjang di Asia Tenggara. Rivalitas ini bukan hanya soal poin atau kemenangan, tapi juga soal kebanggaan regional. Setiap pertemuan antara Malaysia dan Singapura selalu menjadi sorotan publik dengan atmosfer yang emosional dan penuh semangat supporter. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Kelamovski, menekankan pentingnya pertandingan ini sebagai ajang pengembangan mental dan fisik para pemain. Menurut Kelamovski, Singapura adalah tim yang memiliki potensi, meski peringkat dunia mereka lebih rendah, berada di posisi ke-159. Peringkat bukanlah ukuran sebenarnya dari kekuatan mereka. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit, ungkap Kelamovski. Laga kedua melawan Palestina, yang berada di peringkat 98 dunia, akan diadakan di Stadion Sultan Ibrahim, Johor. Pertandingan ini memiliki nilai strategis yang lebih tinggi, karena Palestina lolos ke Piala Asia 2027 dan dianggap sebagai lawan dengan kualitas tinggi di Asia. Bagi Timnas Malaysia, menghadapi Palestina merupakan kesempatan emas untuk menguji strategi, formasi, dan performa pemain dalam menghadapi lawan kelas atas. Menariknya, kedua pertandingan ini menggunakan dua stadion berbeda sebagai markas Timnas Malaysia, pengalaman yang cukup langka. Biasanya, tim nasional menggunakan satu stadion utama untuk pertandingan internasional. Namun, keputusan ini memberikan tim pengalaman bermain di kondisi dan atmosfer berbeda, sekaligus memperluas basis pendukung di berbagai wilayah Malaysia. Selain soal stadion dan lawan, Timnas Malaysia juga menekankan aspek persiapan logistik dan koordinasi. Mereka memutuskan mundur dari CAF Nations Cup 2025 karena jadwal turnamen tersebut tidak sesuai dengan jendela FIFA Matchday. Keputusan ini menunjukkan fokus Malaysia pada kesiapan tim secara maksimal, termasuk ketersediaan pemain dan pengaturan strategi yang matang. Sebagai persiapan tambahan, Timnas Malaysia juga memperhatikan rekor pertemuan sebelumnya dan performa individu pemain. Laga melawan Singapura diprediksi akan lebih emosional, sementara pertandingan melawan Palestina lebih bersifat teknis dan taktis. Strategi pelatih Kelamovski adalah menyeimbangkan kedua aspek ini agar pemain siap menghadapi turnamen besar berikutnya. Mari kita telah lebih detail dua laga uji coba yang akan dijalani Malaysia. Malaysia vs Singapura, derby regional yang sengit. Pertandingan melawan Singapura bukan sekadar persahabatan biasa. Sejak era 1970-an, kedua negara sering bertemu di berbagai turnamen regional, termasuk AFF Championship dan kualifikasi Piala Asia. Statistik menunjukkan bahwa hasil pertandingan antara Malaysia dan Singapura sering sangat tipis, dengan margin kemenangan hanya 1 atau 2 gol. Faktor emosional selalu menjadi pembeda. Supporter dari kedua negara terkenal vokal, dengan sorak-sorai yang bisa memengaruhi psikologi pemain. Peter Kelamovski menyadari hal ini. Oleh karena itu, fokus latihan tak hanya pada aspek fisik dan taktik, tapi juga kesiapan mental. Dalam laga ini, Malaysia kemungkinan akan menerapkan formasi yang fleksibel, memadukan pemain muda dan senior untuk menjaga keseimbangan pengalaman dan energi.
Strategi bertahan dan serangan balik cepat diprediksi menjadi kunci, mengingat Singapura memiliki pemain dengan kecepatan tinggi di sayap. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas individu. Bagi pemain muda, ini adalah panggung penting untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Bagi pemain senior, ini saatnya memimpin di lapangan dan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Malaysia vs Palestina uji taktik dan strategi. Pertandingan kedua, melawan Palestina, memiliki karakter berbeda. Dengan peringkat dunia lebih tinggi 98, Palestina diprediksi akan memberikan tekanan teknis yang lebih tinggi. Laga ini menjadi tolok ukur sejauh mana timnas Malaysia bisa menghadapi lawan dengan kualitas di atas rata-rata regional. Strategi yang diterapkan Klamovski kemungkinan akan lebih fokus pada kontrol bola, koordinasi lini tengah, dan pengaturan transisi menyerang serta bertahan. Peluang mencetak gol dari set piece dan serangan terstruktur akan menjadi perhatian utama. Selain aspek teknis, laga ini juga menguji daya tahan fisik pemain. Pertandingan di Stadion Sultan Ibrahim menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari kondisi lapangan, cuaca, hingga dukungan supporter lokal. Semua ini menjadi bagian dari latihan nyata menghadapi tekanan pertandingan internasional. Dengan kedua laga ini, timnas Malaysia dapat mengevaluasi kekuatan tim, kekompakan antar pemain, dan efektivitas taktik pelatih. Data dari pertandingan ini juga akan menjadi referensi untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027, di mana setiap pertandingan bisa menentukan peluang lolos atau gagal. Setelah rangkaian uji coba di September, timnas Malaysia akan fokus pada kualifikasi Piala Asia ke 2027. Grup F menjadi sorotan utama karena Malaysia, Vietnam, Laos, dan Nepal berada dalam satu grup yang kompetitif. Malaysia saat ini memimpin klasemen sementara dengan 6 poin, unggul 3 poin atas Vietnam dan Laos, sementara Nepal berada di posisi terbawah tanpa poin. Hal ini menunjukkan performa awal yang positif, namun tantangan sesungguhnya masih menanti. Jadwal kualifikasi 9 dan 14 Oktober tahun 2025. Malaysia vs Laos. 18 November tahun 2025. Malaysia vs Nepal 31 Maret tahun 2026. Malaysia vs Vietnam. Kedua pertandingan uji coba melawan Singapura dan Palestina menjadi fondasi penting dalam persiapan menghadapi jadwal tersebut. Pemain yang tampil baik dapat menjadi andalan, sedangkan pelatih dapat menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi. Selain itu, pengalaman bermain di dua stadion berbeda memberikan keuntungan tambahan. Tim akan terbiasa menghadapi berbagai kondisi lapangan, atmosfer supporter, dan tantangan logistik. Hal ini sangat berguna ketika pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 juga dihelat di berbagai lokasi. Secara taktis, timnas Malaysia diprediksi akan menekankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Pemain muda akan diberi kesempatan berkembang, sementara pemain senior menjadi jangkar pengalaman. Dengan persiapan matang, Malaysia memiliki peluang kuat untuk mempertahankan posisi puncak grup F dan lolos ke putaran berikutnya. Kesimpulannya, FIFA Matchday edisi September tahun 2025 bukan hanya sekadar laga persahabatan, tapi merupakan bagian dari strategi panjang timnas Malaysia dalam mengukir prestasi di kancah Asia. Dengan lawan berkualitas, pengalaman bermain di stadion berbeda, dan evaluasi taktik yang matang, Harimau Malaysia siap menghadapi tantangan besar ke depan.